sering gitu ya aku rasain, aku tuh sering ke restoran atau rumah makan. Di situ aku bisa merasa apakah itu rumah makan pakai penglaris yang baik atau yang tidak baik. Itu contohnya gampang ya, aku merasakan rumah makan yang tidak baik pakai penglarisnya itu suasananya itu pertama kotor dan gerah gitu, panas, seperti aku tuh lagi berada di tengah api yang berkobar-kobar gitu, panas. Terus dada aku juga sesek, rasa makanannya itu pun juga nggak ada karena sarinya udah diambil oleh si makhluk itu. Bentuknya pun itu yang air liurnya itu yang kental-kental jatuh ke makanan kita. Dimakan? Kenapa? Aku nggak mau. Ayo dong, enak loh makanannya. Aku nggak mau. Makanannya enak kok. Aku nggak mau. Lebih baik kita baca bismillah dulu sebelum makan apa-apa, supaya biar si makhluk halus itu ataupun jin-jin itu tidak mengganggu pada saat kita sedang makan gitu. Sarinya pun tidak terambil gitu. Anissa Syawalina, gadis berparas cantik yang humanis ini selalu mengalami hal-hal yang di luar nalar dalam hidupnya. Melihat beberapa kejadian aneh yang selalu dialaminya menguras banyak energi. Aku biasanya kalau misalnya capek atau lelah itu karena aku merasakan energi di sekitar aku itu besar ya. Jadi itu menyerang ke tubuh aku atau energi-energi negatif gitu. Rasa energi aku tuh seperti tersedot ya. Jadi aku gampang mudah lelah dan capek seperti itu. Biasanya aku tidur di lantai ya, karena aku langsung ingin mendapatkan energi bumi untuk bisa kembali mencharge di tubuh aku. Atau aku bisa melakukan meditasi ataupun bisa juga dengan mandi garam, berendam di air garam. Itu yang biasa aku lakukan. Meditasi biasa yang paling sering aku lakukan di dalam kamar ya, dan aku harus sendiri gitu, lampu juga harus dimatikan karena di situ aku harus benar-benar tenang dan benar-benar khusyuk ya dalam bermeditasi. Bisa juga aku dilakukan di tebing ya, bisa pada saat matahari terbit ataupun sore hari gitu. Aku mencari alam sebagai untuk mengisi energi juga dari alam itu untuk meditasi aku ya. Kedekatan dengan alam membuat Anissa menjadi tenang dan damai. Hal ini bisa memulihkan energi yang banyak terkuras ketika melihat vision dan membantu sesama. Aku biasa memakai kristal, batu kristal seperti ini ya. Kalau ini aku memakai gelang, namanya kristal rose quartz. Fungsi kristal ini bukan semacam seperti mistis-mistis gitu, bukan, tapi dia fungsinya untuk menyerap energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Saat ini Anissa mengisi harinya dengan menjadi penulis. Namun beberapa halangan menghampiri karena kekuatan energi yang dimiliki. Aku kan kadang-kadang juga suka pakai komputer buat nulis gitu ya, nulis novel aku. Itu kadang-kadang keyboardnya itu ngehang gitu. Jadi kalau misalnya aku pencet huruf R ataupun bisa banyak dan aku nggak bisa ngehentiin gitu. Aku ngerasa kayak kebesaran kekencangan
mencet atau gimana gitu, tapi kayak ini kayak apa, seakan-akan tenagaku ini besar gitu. Aku ingin insya Allah gitu ya, apa yang aku rasakan ini bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Mungkin saat ini aku masih bingung dengan keadaan diri aku, atau mungkin kenapa aku aneh atau apa gitu, tapi aku yakin Allah memberikan ini apa yang aku rasakan karena aku kuat gitu. Aku mampu menghadapinya. Jadi aku hanya menyemangati dalam pikiran aku seperti itu. Aku yakin Allah mungkin menakdirkan aku seperti ini untuk bisa menolong orang lain, dan aku bisa lebih bahagia ya, melihat orang lain bahagia juga. Ngaco juga sih, banyak ngaconya. Ke kiai-kiai, ke Cikalong Tasik, ke daerah-daerah pelosok lah, ke Banten, apalagi Banten memang daerah asal kan, udah kemana-mana, tapi ya banyak nggak berhasil nih. Dulu kan suka beringas gitu orangnya, cuma sekarang udah lembut gitu, melemah gitu, intinya melemah. Ya percaya, kenapa ya, ada buktinya sih, kelihatan perubahannya. Ya kan kasar gitu orangnya, lawan kan galak gitu kan, sekarang ada melemah gitu. Sekarang aku ingin nemenin Nisa untuk terapi omnya yang sedang sakit, tapi aku nggak tahu nih nanti bakal kayak gimana. Yang jelas ada terapinya aja ya, seperti apa. Ini Kak Vira. Assalamualaikum, Kak Vira. Ya, boleh duduk di sini. Boleh. Oke, Nisa udah berapa lama terapi sama? Alhamdulillah semenjak selera aku aku pindah ke Bandung gitu. Mulai baru mencoba untuk bisa menyembuhkan mama aku gitu, membantu yang supaya lebih sehat lagi. Oke. Memang biasanya kalau misalnya Nisa melakukan terapi, itu kayak gimana aja sih, Teh? Banyak. Aku biasa lebih ke hijab, ke pijit ya, untuk menenangkan hatinya gitu. Bisa aku juga suka sharing gitu kan, gimana kira-kira apa yang selama ini dirasakan gitu, apa oleh mama aku seperti itu. Oke. Dengan media yang lain mungkin Teh? Aku biasa juga sholat, kalau tiap sholat aku doa gitu ya, setiap sholat tahajud air itu aku doain, ya insya Allah gitu, itu bisa berguna untuk menolong orang lain supaya lebih tenang ya, terus juga pikiran juga lebih ringan gitu. Dan Oke, sekarang Nisa sedang melakukan terapi pijit sambil memegang bola kristal. Bola kristal ada di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang dada Bang Wawan. buat nyenangin badan, bisa bikinin jahe, air jahe ya, biar lebih hati Wawan biar lebih hangat gitu ya, biar lebih rileks. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wawan, ya Wawan, pokoknya harus yakin kita semua sama-sama Wawan ya. Wawan nggak boleh sedih, Wawan harus benar-benar yakin sama Allah ya. Mulai dari mama peluk Wawan. Seluruh keluarga yang ada di rumah ini diminta Teh Nisa untuk memeluk Mang Wawan, untuk menunjukkan kepada Mang Wawan bahwa mereka sangat menyayangi, sangat memperhatikan, dan tidak akan pernah meninggalkan Mang Wawan sendiri dalam menghadapi masalah yang sedang dia hadapi sekarang ini. Dan pastinya kedekatan dan dukungan dari keluarga sangat berpengaruh dalam terapi ini.